Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, kita lanjutkan pengajian musabik kita sesuai dengan tradisi sunnah para rasul dahulu, bahwa diutusnya para rasul itu hanya dua persoalan. Yang pertama, rasul memusodik, meluruskan tanggapan pemahaman yang keliru dari tanggapan menurut rasa subjektif hasil berpikir manusia, diluruskan kepada semuanya menurut penjelasan wahyu Allah. Yang kedua, Rasul di dalam sodik menata, menyusun kembali jamaah Islam. Inilah pekerjaan berat di dalam menyusun jamaah, karena manusianya harus terlebih dahulu pikirannya lurus, benar, sehat pikirannya. Jadi kolbu yang sehat, kolbu yang mau taat Quran. Kalau saya contohkan, nyusun jamaah seperti misalnya tukang masang keramik, itu menyusun harus tepat. Rusaknya, bingungnya tukang masang apabila keramik itu cetakan pabriknya, kalau keramik KW kan nggak sama. Ada yang besar, kebesaran, yang kecil, kurang besar. Nah, di dalam membangun jamaah itu kalau terlalu besar kepala, merasa dia baik, merasa dia lebih hebat dari guru lah. Nah, itu sulit disetel. Semua persoalan menjadi salah. Quran aja menjelaskan kan, fi qulubihim marad. Kalau udah sakit pikiran kepala, fazadahumullahu maradun. Kemudian di saat disampaikan kebenaran ajaran Allah kepada mereka, mereka menyadari akan kebenarannya, tapi tambah sakit. Karena udah kebesaran. Udah ana khairu minhu, iblis itu bukan tidak baik. Hanya ana khairu minhu saja, aku lebih baik dari Adam. Bukannya menjadi baru akan ngelakap itu. Jadi peringatan Allah dalam Al-Quran yang disampaikan Allah kepada para rasul tadi, agar manusia sehat pikirannya, mau ditata, disusun dalam jamaah. Karena inti daripada wahyu adalah pembangunan kembali jamaah. Penyakit yang menyebabkan sulit disusun, kata orang Padang, ibarat lembu, sudah di barisan, ditaruh di belakang, nanduk ke depan. Itu lembu. Ditaruh di depan, nunjang ke belakang. Dalam melaksanakan program yang paling sulit seperti ayam, ditarik lehernya, kepalanya ke depan mundur, bertahan dia mundur. Ditarik ke belakang ekornya, maju ke depan. Nah, hanya manusia-manusia mukminlah yang bernilai dari Allah, orang-orang soleh, suhada, solihin, sidikin, nabiin, yang pasti mudah disusun. Samina atona, Allah beri nilai prestasi jannah. Tapi namanya manusia itu ar-ruhu stagna. Setelah ayat 5 Al-Quran memperingatkan, Allah innal insana layatbu. Perhatikan, manusia itu dia suka memutar balik keadaan. Bisa disusun ke sini, dia minta ke sini. Disorong ke depan, dia mundur ke belakang. Siapa dia? Ar-ruhu stagna. Kalau merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, kalau dirinya itu merasa serba mampu. Nah, jadi disinilah peran Rasul tadi, atau saya sebagai pembina Quran terlebih dahulu, memberikan satu bentuk tindakan preventif terhadap mental sikap karakter manusia yang akan lahir seperti itu di dalam jamaah, yang pasti dia sendiri tidak bernilai.
Kalau disebutan karmanya gini, kalau dia berbuat itu di jamaah, dia akan berbuat itu di keluarga, akan ada tindakan di keluarga yang seperti itu. Artinya disakiti oleh keturunannya, oleh anaknya. Kalau dia dalam jamaah berbuat seperti itu, baru dia merasakan begitu sakitnya hidup. Dianggap anak lebih baik dari bapak. Nah, jadi sebelum hukum ini terjadi menimpa laknat Allah dan laknat malaikat tadi, saya terlebih dahulu baca-bacakan Qurannya supaya tidak terjadi. Jadi saudara-saudara, sehubungan dengan pembahasan ini, judul kita manusia dalam proses kesadaran. Manusia dan proses kesadaran. Pertama, sebutan manusia itu makhluk yang dimuliakan awal. Manusia itu mulia. Baik di surat At-Tin dan atau surat Al-Qur'an surat 70, walaqad karramna bani, sungguh kami Allah muliakan manusia. Pada pembahasan yang lalu saya sampaikan seluruh yang Allah miliki untuk manusia, dari mulai malaikat untuk manusia, ruh untuk manusia, jin untuk manusia, solar system, ruang angkasa, matahari dan seluruh planet yang menjaga bumi ini untuk manusia. Bumi keseluruhannya untuk manusia. Yang ada di bumi ini, baik dalam bumi, di atas bumi, di dalam laut, semua untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan untuk manusia, hewan untuk manusia, manusia untuk manusia, dan manusia diberikan jabatan kemudian oleh Allah, jabatan yang sangat mulia, yaitu Khalifatullah fil ardi, wakil Allah di permukaan bumi. Begitu mulianya manusia. Nah, jadi kita garis bawahi manusia mulia. Karomah. Para ahli menyebutkan sebagai analog ya, gambaran. Kalau dicontohkan alam ini lamanya setahun, penciptaan alam ini setahun, 11 bulan 89 hari Allah ciptakan alam. Baru manusia diletakkan di bumi. Sudah sempurna, sudah memenuhi syarat kebentuan hidup manusia, baru manusia didudukan sebagai mulia. Contohnya kalau orang mau pesta lah, pesta resepsi pernikahan anaknya, setahun dia siapkan, 1 bulan dia siapkan tempat, makanan, persiapan. Cuma 1 hari aja, 1 hari aja dipakai acaranya. Begitu mulianya tamunya tadi, begitu mulianya manusia, tamu Allah tadi di bumi. Nah, jadi manusia tadi berjuta-juta tahun Allah ciptakan alam hanya untuk kepentingan manusia. Kalau kita pahami lagi lah dari Qurannya, sampai 50.000 tahun ngerancang. Kata Allahu maqadiru al-khalaiqi kulliha qabla ayyuhal samawati wal arham sina al-fasana wa kana asu alam. Allah telah menetapkan rancangan, merancang dulu. Kata Allahu maqadir, rancangan pasti. Al-khalaiqi sebelum diciptakan dirancang dulu. Al-khalaiqi kulliha, seluruh alam yang akan diciptakan dirancang dulu. Khamsina al-fasana, selama 50.000 tahun membuat rancangan. Kemudian ia tata uji bangunannya dari rumusan al-ma'u. Bayangkanlah, makanya maha berilmu Allah kan. Artinya kita dituntut bersyukur positif ya, jangan kongkolikong terhadap Allah. Jangan coba-coba memutar balik kebenaran, mencari yang lebih hebat dari Allah gitu, lebih hebat dari Rasul, lebih hebat dari guru, lebih pintar lagi dari guru Quran. Itu yang akan mengutuk oleh malaikat Allah. Qurannya akan disebutkan. Ulman kana adu li Jibril, ulman kana adu li Jibril, inna najalahu Jibril.
Man kana adu walillah wa malaikatu wa kutubi wa rusulihi adu lil kafir. Coba-coba memusuhi Jibril. Hari ini Jibril itu tugasnya sama saya menurunkan Quran kepada kolbu-kolbu. Timbul waktu mendengar saya tadi kebencian. Ada rasa benci sama saya itu waktu mendengar. Memusuhi berarti. Jadi Quran bukan turun dari langit, dari mulut saya disampaikan, ditunjuk-tunjuki ini. Kemudian ada kebencian. Mungkin karena urusan manusia itu kan, urusan rasa, kebencian dalam melihat. Itu akan dikutuk oleh Jibril, Allah, Jibril dan seluruh manusia mukmin mengutuk. Lambat laun akan merasakan akibat dari sikap karakter yang sangat tidak baik. Saya ingatkan. Jadi kenapa? Karena manusia sudah dimuliakan. Hadirnya ke sini ini dimuliakan. Sehingga kita jangan memilih menjadi hina, akan dikutuk gitu, akan dikutuk oleh Quran setelah dimuliakan. Nah, kenapa dia manusia makhluk mulia? Karena dia khalifatullah. Pengganti Allah, mutawakilun, ya kan? Mutawakilun, wakil Allah penciptanya di bumi, mulia kan? Begitu mulianya. Jadi karena mulia inilah dia sikap tindakannya harus bismillah. Dia harus memulai tindakan geraknya bismillahirrahmanirrahim. Jelas bismillah. Berulang-ulang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismullah, atas nama Allah. Apa atas nama Allah? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sumber perintah kalian, sumber gerak yang tunggal. Itu jamaah. Jadi ngomong bismillah, 20 orang ini menjadi satu perintah di dalam jamaah. Sholat contohnya. Ini kalau cara sholat isya nih. Saya imamnya, semua di belakang. Allahu Akbar. Kalau saya salah misalnya, ya ganti aja, ada yang pandai lagi jadi imam. Utama lagi bacaannya. Bener nggak? Nah, misalkan. Jadi dari mulai saya angkat tangan, boleh angkat tangan. Itu pendidikan loh. Kalau imam Allahu Akbar, boleh angkat. Kalau belum, jangan. Itu pendidikan karakter manusia samina atona di dalam sistem jamaah. Jadi bukan pada waktu di masjid ini, dalam kehidupan jamaah. Kalau mau lihat Qurannya surat An-Nur 62, 61-62. Jangan kalian bergerak apapun sebelum minta izin. Kalau kalian beriman, kecuali kalau kalian mau termasuk orang fasik, yaitu sama dengan iblis, pelanggaran terhadap satu bentuk-bentuk kepemimpinan. Nah, jadi selama iman dia harus taat. Nah, jadi bismillah, wa ilahukum ilahu wahid, wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu benarnya. Jadi kenapa ikra bismi rabbik harus bismillah? Karena jumlah manusia harus disatukan. Satu pikir. Allah apa benar? Satu pikir dulu. Kalau jadi satu, nah, jadi siapa tadi yang tidak mau disatukan? Udah mau bismillah tapi tidak mau disatukan, itu tadi. Kalau nggak iblis, kalau minhu pasti. Kan dikutuk orang pasti. Mulia berbalik dan jadi hina. Musyrik pasti haram. Lagi. Berdiri pun dia mati, berdiri kuburnya pun dia haramkan lagi. Saking hebatnya Islam tadi. Nabi Muhammad itu bukan orang tidak tegas. Asidahul al-kufar. Coba lihat Qurannya. Kita bukan ngomong menurut manusia, lihat Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
Nabi Muhammad Rasulullah contoh melaksanakan Quran dan para sahabatnya yang beriman. As-sidda wal kufar, tidak pernah mengenal kompromi dengan sikap-sikap kekufuran, fasik, musyrik, munafik. Tidak ada kompromi. Karena kalau kompromi akan mudah orang menjadi fasik. Tidak ada tindakan, tidak ada penegasan, hukum tidak ada kepastian. Tetapi ke dalam ruhama'u bainahum. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabat, diwujudkannya kehidupan saling menghambur kasih sayang. Jadi kalau mau hidup dalam kasih sayang, jangan coba-coba nek-nek macam-macam menjadi fasik. Jadi yang rugi siapa? Dirinya. Kan khosirun. Nah, jadi kita yang mau iman jangan terbawa arus oleh orang-orang fasik. Iblis akan mempengaruhi setiap manusia dengan propaganda yang memukau. Memang Musa Samiri. Di saat orang lapar, di saat orang susah, dia bikin iming-iming emas. Akan mendapatkan harta. Nggak ada yang propaganda yang buruk. Sehingga banyak terjebak manusia-manusia yang tidak kuat iman oleh propaganda iblis. Yang padahal dia akan membelokkan imannya. Gitu. Jangan anak khairum minhu. Aku lebih baik gitu. Itu mental karakter yang tidak baik. Sampai kapanpun kita jamaah tidak akan betul-betul lebih baik dan berbuat soleh. Jadi bismillah merupakan satu pelajaran yang ideal prinsip dari mulai manusia menerima wahyu khalifah sebagai mutawakkilun, maka dia harus menyatakan kepribadian hidup bismillahirrahmanirrahim. Quran itu ditafsirkan lagi wa ilahukum ilah wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu menggambarkan sistem sholat mau kemana lagi, syahadat mau kemana lagi. Nah, jadi nggak ada kalah-kalah alasan dan lain sebagainya. Nggak ada berbagai macam bentuk lain. Prinsip Bismillah adalah wa ilahukum ilah wahid. Itu benarnya. Kalau tidak itu salah. Nah, jadi khalifah harus bismillah. Kemudian manusia mulia tadi di Iqra bismi Rabbi, supaya sikapnya itu pasti seperti matahari eksak, dia harus syahadat. Dia harus syahadat. Dia harus syahadat. Tengok lagi, kenapa harus syahadat? Tengok asal usulnya. Allah, manusia mulia tadi. Di sini kita ruh. Allah dan ruh. Ruh masih ditempatkan oleh Allah dalam rancangan. Supaya tidak salah Allah merancang seluruh untuk kepentingan ruh. Dan yang menghantarkan ruh. Ini ruh yang harus dibela mati-matian oleh kita ruh. Karena inilah lahir dari Allah, kemudian hidup di dunia, bakal dibalikan lagi alamnya di jasad, jasmani badan, penghantar ruh untuk menjadi khalifah di sini alam. Kita berhadapan diri kita tadi, ruh, jasad, alam. Dirancang oleh Allah. Alam kepentingan jasad. Jasad mampukah mengantarkan ruh sebagai khalifah? Sesuai dengan misinya. Kalau mampu dia, ruh tadi menjabat tugas khalifahan, jannah dunia akhirat. Kalau jasad tadi kepentingan jasad, maka ruh tidak dihantarkan sebagai khalifah. Ini tidak bisa balik ke Allah, tidak bisa jannah. Jasad jadi tanah, ini sengsara. Diri kita sengsara. Karena kita terjebak. Alam mampukah mengantarkan jasad? Lebih penting yang menghantarkan jasad kita, kepentingan jasad itu. Ya kereta, mobil mengantarkan jasad.
yang kita makan menghantarkan jasad. Tapi kalau gara-gara kepentingan jasad ruh, dia apa? Ruh itu tidak dihiraukan kedudukannya sebagai khalifah. Tunggu aja, paling lama di dunia 100 tahun mau dipertahankan, bakal berakhir juga. Kita menyesal, di ujung kehidupan menyesal. Nah, jadi belajar Quran supaya sehat pikiran tadi, sehat bukan sehat badan saja, sehat otaknya. Qalbu salim, sehat berpikirnya, yang waras berpikir menurut Quran, yang bisa dilihat dasar tindakannya menurut Quran, itu sehat. Tapi kalau berusaha hanya sehat badan, ini tidak mampu menjabat tugas sebagai khalifah, itu qalbunya marod. Marod itu akan menjadi sikap-sikap iblis, menentang terhadap berbagai macam tindakan-tindakan yang harus ditaati dalam jamaah. Kenapa dia melawan tindakan? Karena aku khairu minhu, ana. Aku lebih baik, lebih kaya. Jamaah ini kalau nggak ada aku, susah semua. Aku yang banyak duit. Nah, itu perasaan diri sendiri ngomong gitu. Guru kalau nggak ada aku, pasti dia tidak dapat duit. Kalau itu dalam pikiran tersirat, maka dia akan menjadi iblis dan berakhir dengan penyesalan. Dan itu wakana minal kafirin. Apa? Satu Quran itu banyak penjelasannya. Al-Baqarah 34, Toha sampai 7 ayat, Kahfi, Maryam. Saking banyak penjelasan iblis tadi, memperlihatkan kesombongannya di dalam perintah-perintah jamaah. Nah, ini persoalannya ini. Alam, kita perlu alam, perlu jasad, perlu bela perlu. Tapi ini nggak terasa kan? Ngaji itu mengantarkan ruh supaya dia mampu menerima mandat khalifah. Dan persoalan manusia ini dia yang paling abadi ini. Datang dari Allah, lahir ke dunia, dihantarkan jasad, dihantarkan alam, ini akan dibuang lagi. Ini akan tetap bisa balik ke Allah. Itu persoalan mukmin, persoalan iman. Persoalan iman. Orang kafir, liberal, komunis, kemudian ajaran-ajaran berbagai macam dulu tidak yakin. Hidupnya sekarang ini aja. Hidup sekarang dunia aja, kepentingan jasad aja. Gak ada akhirat. Makanya terjadi pembangkangan. Karena nggak ada pertanggung jawab di Allah. Nah, itu yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Jadi, ruh ada Allah. Qurannya surat Al-Baqarah 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ulir ruh, kul, jawab. Ulir ruh min amri rabbi. Di dalam rancangan Allah yang menciptakanmu. Ya? Itu di situ dia. Wa ma utitu minal ilmi illa qaliya. Dan tidak ada banyak yang orang tahu tentang ruh ini kecuali orang-orang yang telah diajarkan kepadanya ilmu Al-Quran. Jadi kita mungkin hidup ini sekarang yang kita lihat jasad, pikiran, enaknya makan, enaknya tidur, enaknya kawin. Kalau punya kawan yang enak sama-sama kita, sama-sama syariat. Cuma lahiriah aja sana ya. Sehingga kita terjebak dalam norma-norma yang ditunjuki Quran benar salah. Nah, jadi Allah yang merancang tadi, dia ciptakan. Dirancang tadi 50.000 tahun. Dirancang untuk kepentingan. Ini berarti Allah sudah punya rancangan. Disebut Al-Maqadir. Sahadat dulu Allah. Sahidallah. Ya, dia udah punya rancangan 50.000 tahun. Sahidallah. Qurannya Ali Imran 18. Sahidallah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah menghadirkan rancangannya, membuktikan rancangannya.
Tidak ada sumber gerak lain kecuali menurut Dia Allah. Huwa wal malaikat, disaksikan oleh seluruh malaikat. Wa ulul ilmi, disaksikan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu, yang akan bersahadat tadi itu. Oh, Imam Bilqisti, Dia Allah penegak keseimbangan, bukan penegak kerusakan, bukan penegak kesalahan, bukan penegak kehancuran, tapi penegak keseimbangan hidup, kebaikan rancangannya. Gak ada yang jelek. Rancangannya khair semuanya untuk kepentingan manusia, baik. La ilaha illallahul azizul hakim. Karena itu tidak boleh ada lagi sumber gerak lain kecuali menurut aku Allah, pembina kehidupan tangguh dan memastikan. Jadi kalimat qadir syahidah dihadirkan, dibuktikan. Satu, alam dulu tuh. Mau kita lihat lagi alamnya. 2 yaum sama bat dulu. 2 yaum, 2000 tahun. Ruang angkasa, 2000 tahun. Ardu, tumbuh-tumbuhan hewan, 2000 tahun. 2 yaum. 2 yaum lalu ekosistem. 6 yaum, 6000 tahun. Jadilah bumi. Baru ada telapakan manusia sepasang. Supaya manusia di bumi tadi disusun dalam seperti keramik yang tersusun, maka di surat At-32 Allah merintahkan, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Tuh. Hai Adam, perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan pembinaan diri dengan sholat. Sabar untuk mewujudkan persaudaraan. Seperti yang saya ngomongkan tadi, keramik supaya tersusun dengan baik persaudaraannya dari Adam. Lahirlah anak-anak Adam, dikuasai oleh perut dan seksnya, syahwatnya, jadi setan, lama-lama jadi iblis, menentang perintah Allah yang ditugaskan untuk taat kepada bapaknya. Kita akan merasakan bagaimana punya anak dibesarkan akan melawan, itu karma. Akibat apa? Kita pun pernah gitu juga, pernah berbuat gitu. Seluruh apa yang akan kita terima itu hasil perbuatan kita. Kita menipu orang, pasti kita akan ditipu orang. Kita mukul orang, pasti kita akan dipukul orang. Itu ada sunatullah, ada hukum malaikat untuk membalas manusia. Makanya manusia yang belajar iman tadi tidak akan berbuat kesalahan, supaya tidak ada imbalan dari yang lain terhadap kesalahan kita. Dia berpikir 1000 kali sebelum berbuat. Dia bertanya dulu, boleh nggak saya perbuat seperti ini ke Quran? Gak bisa berkuasa dari Qurannya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli Quran, guru, kalau kamu tidak mengetahui. Saking apanya tadi? Supaya semuanya dalam keadaan pas dengan rancangan pasti Allah. Alam 2 yaum, maka Allah hadirkan alam Quran. Agak tinggi pelajarannya, susah, tapi dalam alam bisa ngerti. Tapi harus taat. Quran dan alam untuk jasad, ya kan? Quran untuk ruh. Jadi alam menghantarkan, tengok dong, jasad, metabolisme, harus makan, minum, keluar makanan, minuman, bagus. Ruh Quran, makan Quran, keluar infak. Kaitan dia iblis, infak. Jangan, aku lebih hebat. Jangan, infak ikhlas, karena perintah ilmu. Nah, ruh makan Quran, keluar makan Quran, keluar supaya bersih diri kita tadi, keluarlah sodako. Ini mau punya keturunan, nikah, di sini harus jamaah,
jamaah wa ilahukum ilahu wahid. Kalau saudara sudah naik ke tingkat lagi, ada bidang-bidang kan, ada bidang ketua bidang jamaah. Untuk apa nih? Seperti itu. Itu sih yang sholat. Ada bidang agnia untuk mengumpulkan zakat, sedekah, infak. Ada bidang kor pengajar mau dilatih. Ada bidang BUMJ, badan usaha milik jamaah. Udah hebat tuh bidang-bidang tadi tuh. Untuk apa kalau nggak ditaati? Nggak ada sistem sholat. Kalau dilangkah-langkahi. Makanya dalam sistem jamaah tadi, Quran menyebutnya orang yang abawa sakbaro, sombong, bukan bajunya cantik-cantik, makannya enak-enak, bukan. Dia selalu melangkahi aturan. Pintu di sini, dia lewat jendela. Nah, itu karakter penyakit iblis. Jadi inilah bentuk pembentukan karakter tadi supaya mampu menempatkan ini. Ruh, makan Quran harus. Ini Islam, ini Islam. Ya. Jadi Allah merancang ruh untuk jadi khalifah, diciptakan alam dan Quran. Alam untuk badan, Quran untuk ruh. Islamnya dia. Jadi makan Quran, makan alam, baik melalui orang juga. Seperti kita makan beras, hasil orang juga. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mau makan Quran dari orang juga. Itulah hidup dari jamaah tadi, sistem. Allah mengajari supaya benar antara orang dan orang menurut Allah tadi, menurut ajaran, sehingga ruh dan jasad menjadi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini belum perincian ya, gambaran-gambaran globalnya. Nah, sampai sini ini basah, penghapusnya. Yang itu Hah? ya itu. Dihapus tapi basah, ditulis lagi nggak bisa, gara-gara Karsono. Kenapa nulis seperti ini? Gara-gara Karsono. Itu aja. Coba kalau nggak nulis seperti ini, nggak dihapus seperti ini, pasti nggak nulis seperti ini. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya. Nah, sekarang kita lanjut proses kesadaran. Ya kan? Ingat tuh, apa sih proses? Tempat berpusat proses itu perjalanan kesadaran. Misalnya gini, harus contoh-contohkan. Ibu-ibu mau bikin kue bolu, tepung roti, mentega, telur, gula sudah siap. Kacau proses. Dengan aturan komposisinya cukup, gula sekian, telur sekian butir, tepung sekian kilo, mentega sekian, kacau. Salah proses bisa jadi kue nggak? Bantah. Bantah. Nggak jadi kue. Ini kain baju wol, kain bahan wol. Mau bikin kemeja, polanya salah proses, salah potong, salah jahit, jadi kemeja nggak? Nah, itulah pola. Eko tuh, kan kita percetakan tuh, cetakan logam. Mau nyetak ular naga, dia bikin polanya pohon kelapa, jadi nggak? Udah, nggak jadi. Salah pola. Jadi proses itu tergantung kepada pola. Proses itu penting. Proses itu. Segala sesuatu tergantung prosesnya. Allah itu semua mau proses. Begini. Anak harus diproses. Dari umur sekian sampai sekian harus diproses. Bangun rumah proses. Ya kan? Semua proses. Semua yang Allah contohkan proses. Nah, terus jadi sedangkan wadah kesadaran oleh Quran disebutnya kolbu.
atau pikir. Ini kesadaran, alat kesadaran. Jadi manusia yang mulia tadi terletak kepada kolbu. Ngomongnya, tindakannya, kesimpulannya tergantung kolbunya. Itu ada kesadaran. Di saat dia lahir ke dunia, lahirlah ke dunia 0 tahun. Sekarang 0 tahun, surat An-Nahl 78 tidak tahu ilmu. Gak ada yang lahir ke dunia pintar. Gak ada yang pintar. Semua asalnya masuk ke pengajian ini bodoh-bodoh kita tengok. Gak ada yang tahu ilmu itu apa, bismillah artinya gimana. Gak ada tuh ya. Bodoh-bodoh. Bismillah artikan lain. Allahu Akbar lain. Setelah ngaji jadi berubah, jadi pintar. Lahir belajar. Berarti 0 tahun tidak tahu. Harus disyukuri kalau nanti belajar jadi bisa. Asal tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi tidak tahu apa-apa. Nah, yang akan berpengaruh kepada kolbu rasa. Rasa itu oleh Quran disebut hawahu, hawa nafsu. Hawahu, hawa nafsu. Kalau ini yang menjadi pengaruh ke sini, hebat dia. Coba lakukan dulu. Al-Jasiyah 23, apa rohnya manitahud la ilah hawahu. Tidak memperhatikan orang yang ilahnya, pengaruhnya, hawa nafsunya menguasai kolbu. Yang pertama adalah Allah. Ilmu yang dari Allah tadi bisa jadi sesat lagi. Cobalah, hebatnya. Terus, kalau kita lihat ke sana tadi, dia akan menjadi anna rabbukumul a'la, aba wastakbar. Anna ghairu minhu. Wah, hebat itu. Dia nggak introspeksi dirinya gitu. Aku ini asalnya hidup ini gak tahu apa-apa. Bersyukur. Nah, itulah manusia yang pasti janahnya. Terus diajarlah oleh Allah kan dia. Orang yang di dalam dirinya, surat Al-A'raf ayatnya lupa, ada rasa sombong, merasa lebih baik. Dia seperti unta tidak masuk ke lubang jarum, gak bakalan jannah. Mustahil kata Allah dia mendapatkan hidup jannah. Misalnya seperti apa? Seperti unta nggak mungkin bisa masuk ke lubang jarum. Kan hebat kali itu contohnya. Hal yang nggak mungkin. Sampai ke jannah digitukan oleh Allah. Mustahil orang ini bisa jannah. Contohkan oleh Allah seperti unta, nggak mungkin masuk ke lubang jarum. Ngeri kali itu. Mudah-mudahan lah jangan kena keluarga keturunan kita atau kita semua. Sikap abal sakbaro itu merasa lebih baik dari yang lain. Rasa hawa nafsu ini akan melahirkan kehidupan zulumat. Gelap. Zulumat itu pemutar balik Quran, tanpa Quran, gelap. Di sini sambil duduk saya akan katakan variasi kehidupan zulumat. 1, aba wastakbaro. Dia mau meradiasi dari zulumat tadi. Aba wastakbaro, sombong, takabur, tidak tahu ukuran dirinya. 2, ba'dukum libadin adu, bentuk kehidupan saling melakukan pemerasan hukum rimba. Siapa yang kuat dia menentukan. Kal an'am balhum adol, stagur parolaib, bertarung demi selera biologis. Dia berjuang hanya untuk memikirkan perutnya aja. Kemudian kadzdzaba wa tawalla, memutarbalikan dari fakta yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan selera biologis. Yuharrifunal kalimah amawadi, pas tidak selera dengan dirinya dia putar balikan. Warokil jannah, kamu plase, menutupi keburukan diri dengan perbuatan-perbuatan seperti baik. Togo, menyeleweng di saat dia merasa memiliki kekuatan bersifat dengki, iri dan lain sebagainya. Yang paling hebat, ana rabbukumul a'la, diktator. Nah, jadi inilah variasi-variasi yang akan meradiasi dari sikap-sikap ini. Zulumat pasti memecah belah.
Kita tahu iblis zaman Nabi Adam pecah belah, fajar lahum syaiton akan memperomuh yang lain. Kita tahu zaman Nabi Nuh, si Kanan, dia nggak mau ikut bapaknya, tapi dia memecah belah keadaan. Kita tahu zaman Nabi Lut, kita tahu zaman Nabi Musa Samiri mengajarkan Taurat, tetapi dialihkan arahnya. Bukan Taurat itu, Taurat ini. Usribu fi kulul ijla bi kufri. Dibawanya kepada kebendaan. Kita tahu Muawiyah, seluruh sahabat dikelabui dengan semboyan-semboyan indah. Muawiyah begitu berjasa dalam menghancurkan jamaah Islam yang disuruh oleh Nabi dan para sahabat, tapi dia akan mendapat kutukan Allah, malaikat dan seluruh manusia sampai kita sekarang warisannya. Jadi semua jejak-jejak ini tadi yang dalam Quran jangankan terulang kembali oleh kita yang baca Quran. Jangan sampai terulang. Semua cermin. Kalau kita masih mau terjebak oleh itu, ya rasakan aja ujung kesudahan akibatnya. Akibat pembangkangan itu. Jadi Quran ini mukjizat tegas apabila kita akan membelok kepada bentuk hal-hal yang tidak tepat. Jadi kalau manusia sekarang kemampuan istiadahnya di mana? Wa ja'ala lakum syukur, karena tidak tahulah alakum taskur. Syukurlah, bersyukur. Taskurun. Gunakanlah samud basarun, belajar. Dengan cara apa? Belajar. Belajar itu harus bersyukur, sama seperti kita. Bersyukur kepada ibu yang membesarkan kita dari kecil, nggak bisa apa-apa, makan disuapin, ditetein, dipakein baju, terus oleh bapak ibu kita, alamnya fisik. Guru secara budaya sendiri juga, dari tidak tahu diajari sampai tahu. Nah, sikap soleh dia akan bersyukur. Wa'alakum taskur, belajar, pasti belajar, pasti menyelamatkan, pasti menyelamatkan. Kita bersyukur kepada ibu bapak kita, berkah hidup. Tidak bersyukur, bahkan durhaka, ancamannya ingat gak? Anda berkah seperti pohon yang tidak berakar dan tidak ke atas tidak apa? Tidak bercabang, tidak meranting, ke bawah tidak terbang, tidak berakar. Itu hidup selalu gagal. Kita akan hidup hilang keberkahan karena kesalahan karakter diri kita yang selalu salah. Salah kepada orang tua, salah kepada guru. Bukan minta maaf kesalahan tuh, malah diperbesar kesalahannya untuk lebih besar lagi, makan banyak orang lain lagi supaya lebih salah lagi. Nah, itu kutukan, akan mendapat kutukan. Saya tidak mengutuk, tapi ajaran akan mengutuknya. Belajar, kemudian pastilah hilang hasilnya pikir yang benar. Kalau pikir benar, nur, terang benderang, terang. Coba enak gak seperti ini terang? Enak, mata melihat, hidup kita terang, ada cahaya, punya mata, nah nur. Jadi kalau ini terhadap ini dia akan membentengi. Istiadah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak bakal terpengaruh oleh setan. Kalau ini sudah pikirnya nur, apalagi Quran jadi sultan, apalagi sudah dalam jamaah, siapa yang mempengaruhi lagi? Aku melindungi diri dengan ajaran Allah dari segala macam pengaruh setan yang akan melahirkan pecah belahnya kehidupan. Iblis tidak berpengaruh lagi kepada orang yang beriman. Kepada siapa iblis berpengaruh? Kepada orang yang berubah motif. Dari motif ajaran menjadi motif biologis. Ini saya contohkan. Irak punya prajurit yang betul hebat, pilot penerbang yang betul gagah berani. Jungkir balik pun bisa.
dihancurkannya oleh biologis oleh orang Yahudi Israel. Di saat cuti di Paris, intelijennya dijumpai oleh wanita cantik. Di hotel jumpa, di lobi jumpa, di situ mengadakan perdamaian. Dia pindah ke Israel, terbang di saat tugas, dijamin gajinya berlipat-lipat dari Irak, dan diberikan perempuan yang sangat cantik. Nah, menyakitkan itu hanya hawa nafsu tadi. Prajurit yang gagah, disiplin terhadap komandan bisa kalah. Di saat terbang diperintah, hilang dia, hilang kontak. Dia terbang ke Israel bawa pesawat, terbang disambut oleh jenderal Israel, diberikan jaminan gaji yang besar dengan perempuan cantik. Terpukul kira-kira manusia di dunia, iblis akan merongrong manusia dengan berbagai macam cara, akan menggoda manusia dengan kebaikan-kebaikan yang dianggap. Tapi orang yang taat Quran tidak akan terpukul, sedikit pun tidak akan terpukul. Surat Al-A'raf, surat 13 Al-A'raf. Harta yang kalian miliki itu tidak berarti bagi kami. Dan harta yang kalian miliki itu bagi orang fasik akan menjerumuskan kamu sendiri ke dalam kehidupan ajab yang sangat menyakitkan. Kami tidak terpukul. Itu ngomongnya orang mukmin dalam Al-A'raf. Di saat dia menggini-ginikan hartanya, silahkan nikmati harta kalian itu. Kalau memang kalian dengan merasa nikmat dengan kefasikanmu, dan harta yang kalian kumpulkan itu akan menjerumuskan dirimu ke dalam ajab yang sangat menyakitkan, kami tidak akan tertarik. Hebat dia orang mukmin. Karena apa? Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena a'udzubillah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu orang mukmin. Sehingga orang mukmin tangguh. Dia akan taat dalam kehidupan berjamaah dalam sistemnya. Tidak ada lagi yang bisa memecah belah. Tidak akan bisa orang yang meratakan. Karena Allah Somad, Quran, ajaran ilmu sebagai sandaran untuk dia taati. Itu yang diberikan oleh Nabi dahulu sehingga dia menang. Jadi semua Quran tadi membentuk kita dengan proses kesadaran, sehingga dengan gambaran bentuk seperti ini maka manusia akan mampu melindungi rasa tadi. Akhirnya taat ya. Rasanya taat di sini. Di sini taat semua. Jadilah jamaah. Nah, kalau manusia sudah seperti itu, rancangan pasti Allah khair tadi, jannah di dunia wal akhirah. Tidak ada masalah. Seperti saya contohkan tukang keramik tadi, indahnya. Dengan tarik benang yang lurus, dengan weatherpass yang rata, keramiknya semua sama. Bisa di-style dengan lurus. Tidak ada masalah. Dia akan bekerja dalam keadaan nyaman, damai, dan tentram. Tidak ada masalah. Karena keramik tidak besar sebagian, tidak kecil sebagian, dan pasti pasangannya menjadi indah. Dan itulah hidup dalam membangun jamaah tadi. Kita semua akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat apabila kita taat Quran. Tapi kalau kita justru mencari-cari keluar dari ketaatan program jamaah, maka semua akan kita menjadi orang yang menimbulkan masalah-masalah. Ini saudara-saudara, malam ini kita ngaji, judulnya adalah proses kesadaran, dan judulnya preventif, pencegahan dari hal-hal yang akan terjadi dalam jamaah ini, dari sikap-sikap yang ada pada diri kita. Kalau ada kurang jelas, masih ada waktunya tanya jawab. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.